walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya setelah Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah, kata Al-Hafidz Ibn Katsir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling zuhud terhadap dunia, padahal beliau pernah diberi pilihan oleh Allah antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sekaligus sebagai seorang penguasa atau raja. Dan ini pernah terjadi pada dua nabi yang mulia, Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Atau menjadi seorang rasul namun sekaligus sebagai abdan, yaitu hamba seperti hamba-hamba Allah yang lain. Dan beliau lebih memilih pilihan yang kedua, yaitu menjadi rasul dan menjadi hamba sebagaimana kebanyakan umat beliau. Jadi itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar radhiyallahu anhu pernah mendapati Rasulullah tidur di atas pembaringan atau di atas tikar yang kasar bahannya dari pelepah kurma dan berbekas di pundak Nabi. Ini pernah dilihat oleh Ibnu Mas'ud dan juga pernah dilihat oleh Umar ibn Khattab. Ketika dilihat oleh Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, kami meminta izin kepada Anda untuk menghadirkan alas yang lebih baik dari ini." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana jawabannya kepada Umar bahkan sampai menangis dan berkata, "Kisra dan Kaisar adalah dua dari raja kafir, ya, namun mereka bergelimang dalam kemewahan. Sedangkan Anda ya Rasulullah, Anda adalah kekasih Allah. Lalu mengapa Anda seperti ini?" Nabi kemudian berkata, "Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab?" Apakah engkau ragu wahai Umar, wahai Ibn al-Khattab, tidakkah engkau mau biarkan mereka mengambil dunia namun Allah memberikan kepada kita akhirat? Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Betapa tidak ya ikhwah, Allah sendiri yang menyampaikan dalam hadis qudsi, "A'adtu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Saya telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbetik di dalam hati mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak satu pun jiwa yang tahu apa yang disembunyikan kenikmatan untuk mereka di sisi Allah yang akan menyejukkan mata mereka di hari kemudian nanti insyaallah. Kemudian kata Allah, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Sungguh kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad, atau Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha. Pernah suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang terdapat dalam surah Ibrahim, ya, yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katsira. Kemudian faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka anta al-ghafurur rahim. Ini perkataannya Nabi Ibrahim tentang umatnya. Faman tabi'ani, siapa yang mengikutiku ya Rabb, fa innahu minni, sesungguhnya dia bagian dari umatku. Wa man 'asani, namun siapa yang bermaksiat, tidak taat kepadaku, ya, Ibrahim tidak berkata sesungguhnya dia bukan dari umatku, tapi beliau berkata fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian juga beliau membaca perkataannya Nabi Isa, ya, juga dalam doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengadab dan menghukum mereka, mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Namun jika engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Nabi ketika membaca perkataannya Nabi Ibrahim yang mengingat umatnya dan perkataannya Nabi Isa juga yang mengingat umatnya, beliau juga teringat dengan umatnya. Sehingga beliau menangis.
Allah kemudian berkata kepada Jibril, dan Allah tentu lebih tahu. Ya, dia berkata, ya Jibril, turun kepada Muhammad, coba tanya dia, apa yang membuat dia menangis? Ya, Jibril turun, menjumpai Nabi dalam keadaan menangis. Jibril bertanya, ma yubkika ya Muhammad? Apa yang membuat kau menangis wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ummati, saya teringat umatku nanti di hari kemudian ya Jibril. Beliau teringat kita semua ayuhal ikhwah. Beliau tidak mau ada di antara kita yang masuk ke neraka. Beliau tidak mau ada di antara kita yang celaka. Beliau tidak mau ada di antara kita yang tidak terlihat di dalam surga bersama dengan beliau. Makanya beliau berkata ummati. Jibril kemudian kembali kepada Allah dan berkata, Muhammad menangis, ya Rabb, karena dia teringat akan umatnya. Apa kata Allah? Sampaikan kepadanya Jibril, sawfa nu'tika fi ummatika wa la nasu'uk. Sungguh kami akan memberikan kepadamu apa yang kau mau untuk umatmu wahai Muhammad, dan kami tidak akan menyia-nyiakan harapanmu. Ya, jadi ini sebagaimana kata Ali ibn Abi Thalib, arja ayatin fil Quran. Ayat ini bagi kami adalah ayat yang paling membahagiakan. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Karena ini untuk kita semua, untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di hari kiamat ada yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar. Ya, untuk seluruh manusia, al-maqam al-mahmud. Ya, maqam, tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan itu miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi syafaat kepada umatnya di hari kiamat.